Halo, perkenalkan nama saya Isa Iman Muhammad dari Program Studi Manajemen Informatika Universitas Negeri Surabaya. NIM saya yaitu 200513970019. Di sini saya akan mereview dan memberikan sinopsis pada film Die Hard 4, yaitu Live Free or Die Hard yang telah saya tonton. Baik, film ini disutradarai oleh Lynn Wiseman dan aktor utama yaitu Bruce Willis sebagai John McClane. Dia mendapat peran antagonis pada film ini. Awal dari film ini yaitu terjadinya sebuah peretasan yang dilakukan oleh salah satu kelompok hacker di sebuah gedung divisi keamanan cyber. Peretasan ini dilakukan oleh Thomas Gabriel dan timnya. Pihak FBI pun menanggapi hal tersebut. Kemudian pihak FBI memanggil John McClane untuk menjadi detektif dan mendatangi rumah Farrell. John di sini berperan sebagai detektif Departemen Kepolisian New York atau New York Police Department atau NYPD. Saat McClane akan pergi ke rumah Farrell, bersamaan itu pula ada kelompok hacker yang dari timnya Thomas Gabriel mempunyai misi untuk membunuh Farrell ini tadi. Waktu John McClane sedang mengobrol dengan Farrell, tiba-tiba ada salah satu orang yang berperan sebagai penembak jitu. Dia menyiapkan senjatanya di atas gedung yang berseberangan dengan apartemennya Farrell. Waktu penembak jitu itu akan menembak Farrell, McClane menyuruh Farrell untuk bersembunyi di balik tembok. Dan McClane mencoba untuk memberikan tembakan balasan dengan menggunakan pistol yang ia pegang. Saat McClane memberikan tembakan tersebut, sang penembak jitu itu memberikan kode kepada rekannya yang berada di bawah di dekat tangga untuk menyusup lewat tangga dan mencoba untuk menghancurkan pintu rumah Farrell. Sang penyusup pun menghancurkan pintu rumah Farrell hingga hancur. Setelah ia berhasil masuk, usahanya gagal setelah baku tembak dengan McClane. Waktu itu ada scene di mana ada robot-robotan atau mainan gitu jatuh ke keyboard mengenai tombol delete kalau nggak salah. Ternyata itu ada bom di balik itu. Jadi ketika tombolnya tertekan, bom itu meledak. Ketika bom itu meledak, sang penyusup tadi terhempas dan meninggal di tempat. Sedangkan Farrell dan McClane dia selamat karena berlindung di balik tembok. Untuk bomnya saya juga kurang tahu karena tiba-tiba ada aja di situ. Kurang tahu siapa yang merakit dari bom tersebut. Setelah itu McClane dan Farrell berhasil keluar dari apartemen dan mencoba memasuki mobil yang dimiliki oleh John McClane. Karena tahu John McClane dan Farrell akan kabur, sang penembak jitu mulai mengikuti mobil itu hingga keluar gang dan memberikan tembakan pada kaca mobil hingga pecah. John McClane menyuruh Farrell untuk merunduk dan John McClane tetap menyetir. Saat mobil tersebut kabur, sang penembak jitu itu mencoba untuk mengejarnya dengan memanjat sebuah pagar besi. Karena John McClane ingin keluar dari gang tersebut, John McClane menabrakkan mobil ke pagar tersebut, sehingga sang penembak jitu masih tetap bergelantungan di pagar tersebut. Hingga suatu saat sang penembak jitu itu ditabrakkan oleh John McClane ke sebuah tong sampah besar gitu, hingga tubuhnya terpental. Akhirnya John McClane dapat kabur dan Farrell juga dapat kabur. Namun sang penembak jitu dan asistennya satu ini masih tetap hidup, dan sang penembak jitu tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Maylin, yaitu atasannya, bahwa 5 orang yang dikirim oleh Maylin, 3 diantaranya tewas dan hanya tersisa 2 orang yang masih hidup. Saat perjalanan ke Washington DC, Farrell berbicara kepada McClane dengan wajah yang sangat ketakutan dan nafas yang terengah-engah karena mungkin asmanya kambuh, bahwa ia telah membuat sebuah algoritma untuk Lynn yang dapat memecahkan sistem keamanan khusus untuk keperluan Whitehead. Ya, apa itu Whitehead nanti dijelaskan pada bagian terakhir. Thomas Gabriel terus mencari keberadaan McClane dan Farrell. Kemudian menyadap pusat lalu lintas dengan mengganti
semua lampu lalu lintas menjadi hijau dan meremote semua CCTV yang ada di jalan. Karena hal tersebut mengakibatkan keadaan kacau karena mobil-mobil yang dari ruas jalan yang berbeda akan saling bertabrakan satu sama lain. Nah, tim Thomas Gabriel juga menggunakan helikopter untuk mencari di mana keberadaan McLean dan Farrell. Tim dari Thomas Gabriel juga menyerang sistem jaringan yang ada di Chicago, kemudian disusul Amtrak yang mengalami kerusakan pada sistem mereka. Kemudian FAA juga nyatakan siaga 1 karena tower ATC Net juga tidak aktif. Tak lama berselang, sistem alarm Anthrax berbunyi yang mengisyaratkan semua orang yang berada pada gedung itu harus segera keluar. Thomas Gabriel juga menyerang bursa efek yang mengakibatkan semua nilai tukar menjadi 0 rupiah. McLean dan Farrell dibawa ke pusat FBI. Saat berada di pusat FBI, asisten mengonfirmasi bahwa sistem dari Departemen Keamanan Cyber sedang kacau. Kemudian dilanjut dengan peretasan semua jaringan satelit. Hingga akhirnya McLean dan Farrell dibawa ke Departemen Keamanan dan Ketahanan dengan pengawalan satu mobil polisi. Jadi ada 2 mobil polisi, yang satunya ditumpangi oleh McLean dan Farrell, yang satunya untuk pengawalan. Nah, untuk berkomunikasi antara 2 mobil ini, mereka menggunakan walkie-talkie. Nah, walkie-talkie tersebut ternyata juga disadap oleh tim dari Thomas Gabriel, sehingga mereka tahu di mana posisi John McLean dan Farrell. Akhirnya helikopter pun dikerahkan menuju ke lokasi di mana McLean dan Farrell berada. Karena John McLean dan Farrell berada di tengah kemacetan, akhirnya mobil pengawal tersebut meminta untuk membuka jalan. Nah, waktu membuka jalan ini tadi terjadi baku tembak antara helikopter dan mobil polisi tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi hingga pada suatu ketika mobil yang ditumpangi oleh John McLean dan Farrell ini masuk ke sebuah terowongan. Nah, karena masuk sebuah terowongan ini, helikopter kan tidak dapat masuk. Nah, yang ada di helikopter melaporkan kepada McLean bahwa McLean dan Farrell masuk ke dalam sebuah terowongan. Tak lama berselang, Thomas Gabriel menyuruh asistennya untuk mencari informasi mengenai terowongan tersebut, dan Thomas Gabriel menyuruh asistennya untuk membuka semua ruas jalan. Jadi yang harusnya hanya satu arah menjadi 2 arah. Nah, karena itu mengakibatkan kekacauan di dalam terowongan. Ditambah lagi, Thomas Gabriel juga mematikan semua lampu yang ada di terowongan sehingga terowongan tersebut menjadi gelap gulita. Saat berada di dalam terowongan, John McLean dan Farrell berusaha menyelamatkan diri dari tabrakan mobil. Mereka menyelamatkan diri di balik tembok beton gitu, sehingga mereka terselamatkan dari ditabraknya truk sampah yang sangat besar. Nah, karena itu John McLean mencoba ke mobil polisinya tadi, tancap gas. Di ujung jalan dari terowongan itu terdapat kayak lompatan gitu, sehingga mobilnya kalau dilewatan di situ dengan kecepatan yang sangat tinggi, mobil tersebut akan terbang. Nah, waktu dia tancap gas, John McLean membuka pintu dan menjatuhkan diri ke jalan, sehingga hanya mobilnya saja yang terbang dan mengenai helikopter yang ada di luar. Helikopter tersebut mengalami kerusakan fungsi dan akhirnya jatuh, tapi sang penembak dan yang melaporkan ke McLean tadi tetap selamat. Yang menembak tadi melaporkan ke McLean dan mengonfirmasi bahwa John McLean dan Farrell sudah tewas, tapi aslinya mereka belum tewas, mereka masih di dalam terowongan. Kemudian ada scene di mana penyusup berpura-pura menjadi FBI dan menembak petugas yang sedang berjaga di sana. Disinilah awal mula dari timnya Thomas Gabriel untuk masuk ke jaringan Departemen Keamanan. Karena yang menyusup tadi ini memberikan akses kepada timnya Thomas Gabriel untuk menyusup ke ruang server dan memberikan akses download kepada
timnya Thomas Gabriel. Kemudian ada satu cewek, dia bernama Maylin. Dia menyamar sebagai FBI dan menggunakan helikopter untuk pergi ke negara bagian timur. Nah, Gabriel mengirimkan sebuah video ke satelit yang berisi bahwa gedung putih tersebut diledakkan sehingga sampai hancur. Nah, karena John McClane dan Farrell dan temannya satu itu namanya Bowman, mereka semua ketakutan dan langsung pergi ke gedung putih. Ternyata gedung putih tersebut masih utuh. John McClane mengatakan kepada Bowman bahwa video yang dikirimkan ke satelit tersebut merupakan hoax atau tipuan. Bowman pun meminta ke asistennya untuk mencarikan jaringan karena jaringan yang dari satelit itu dimatikan oleh timnya Thomas Gabriel tadi, sehingga Bowman tidak bisa menghubungi John McClane dan Farrell menggunakan telepon. Saat itu Farrell memprediksi bahwa tim Thomas Gabriel akan mematikan semua jaringan listrik pada negara bagian timur, tetapi mereka harus mematikannya secara manual dan pergi ke tempat itu. Lalu John McClane berusaha menghidupkan sebuah mobil BMW yang terletak di pinggir jalan. John McClane menggunakan metode sambung kabel, ternyata tidak bisa. Nah, karena Farrell cerdas, Farrell mencoba berkomunikasi dengan Road Assist, dan kemudian akhirnya mobil tersebut dapat nyala dan mereka dapat pergi ke negara bagian timur. Saat heli Maylin tiba, Maylin itu berpura-pura menjadi FBI, tetapi pada saat Maylin menunjukkan tanda pengenalnya, Maylin langsung menembaki semua petugas yang sedang berjaga di sana. Dan akhirnya Maylin pun berhasil masuk. McClane dan Farrell berhasil masuk dan menyusup di pusat keamanan negara bagian timur dan mencoba mencari keberadaan Maylin beserta asistennya dengan melewati lorong-lorong yang ada di gedung tersebut. Saat itu Maylin mencoba untuk memprogram agar semua jaringan listrik padam. Kemudian McClane dan Maylin baku hantam dan baku tembak. Awalnya Maylin yang menang karena Maylin sengaja untuk menendang John McClane hingga jatuh ke lantai dasar. Waktu John McClane jatuh, John McClane melihat ada sebuah mobil SUV. Dia langsung mengendarai masuk ke atas melalui parkiran. Nah, ketika sudah sampai atas, John McClane kemudian menabrakkan mobil tersebut ke kaca sehingga tembus ke ruangan di mana Farrell dan Maylin berada di situ. Maylin pun ditabrak oleh John McClane hingga ke lorong lift. Karena di lorong lift itu ada tali, mobil tersebut akhirnya tertahan oleh tali tersebut sehingga tidak bisa jatuh. Bisa jatuh karena mungkin tidak bisa lagi menahan bebannya, tapi saat itu masih belum jatuh. Waktu di dalam lift tersebut, John McClane dan Maylin baku hantam lagi dan saling melontarkan senjata. Nah, di sini asisten dari Maylin mencoba untuk membantu Maylin dengan menembaki John McClane. Akan tetapi di belakangnya asisten tersebut terdapat Farrell yang memegang senjata. Oleh Farrell tersebut, akhirnya asistennya itu ditembak sehingga asistennya jatuh ke lantai dasar lorong lift itu tadi. Karena melihat itu dan talinya tidak kuat menahan beban mobil, akhirnya mobil tersebut jatuh ke bawah dan di dalam mobil itu ada Maylin. Tetapi John McClane berhasil selamat karena dia mencoba meraih tali dari lift tersebut. Akhirnya dia berhasil selamat. Kemudian Farrell mencoba memprogram ulang, mencoba memulihkan kembali program yang telah diprogram oleh Maylin tadi. Hingga suatu saat ada telepon dari Thomas Gabriel yang menanyakan bagaimana
keadaan di sana. Nah, telepon tersebut ini dijawab oleh John McClane. John McClane mengatakan bahwa Maylin sudah tewas. Dia jatuh tertabrak mobil SUV ke lorong lift. Thomas Gabriel pun marah. Dia menyuruh asistennya untuk mengirimkan gas yang sangat berbahaya sehingga gas tersebut bisa meledak. Gas tersebut dialirkan melalui pipa bawah tanah yang berada di gedung tersebut, sehingga terjadi ledakan yang besar hingga gedung tersebut itu hancur. Nah, karena akan meledak tersebut, John McClane dan Farrell berusaha keluar dan akhirnya mereka selamat. Ketika berada di luar, John McClane melihat kondisi sekitar. Ternyata lampu-lampu pada jaringan listrik pada negara bagian timur itu sudah dimatikan oleh Maylin. Farrell pun tidak tinggal diam. Dia langsung membicarakan tentang Warlock. Siapa itu Warlock? Warlock adalah temannya Farrell. Dia adalah juga hacker juga. Namanya dia itu Frederick. Mereka pun pergi ke rumah Warlock menggunakan helikopter yang digunakan oleh Maylin tadi. Mereka pergi ke rumah Warlock pada malam hari. Ketikanya di rumah Warlock, McClane dan Farrell dan Warlock ini tadi juga berbincang-bincang sebentar. Tiba-tiba ada telepon dari Thomas Gabriel yang mengonfirmasi bahwa ia akan menculik anaknya Lucy. Nah, Lucy tersebut itu anaknya John McClane. Dia terjebak di lift karena pemadaman listrik tadi. Akhirnya asisten dari Thomas Gabriel itu mencoba menghampiri Lucy dan menculiknya dan dibawa ke markas Thomas Gabriel. McClane tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil mobil dan tancap gas, tapi dia tidak sendirian. Dia ditemani oleh Farrell. Saat berada di markas Thomas Gabriel, dia mencoba masuk dan menyusup melalui lorong-lorong hingga dia tiba di suatu ruangan. Ruangan tersebut adalah ruangan pendingin. Nah, Farrell itu mematikan salah satu turbin sehingga ada alarm yang berbunyi. Karena mendengar alarm yang berbunyi, asisten dari Thomas Gabriel ini mencoba untuk mencari di mana letak masalahnya. Ternyata asisten ini tadi menemukan John McClane dan Farrell berada di situ dan menodongkan senjata. Akhirnya asisten ini tersebut mati karena ditembak oleh John McClane. John McClane juga berbicara kepada Thomas Gabriel melalui walkie-talkie yang dibawa oleh asistennya Thomas Gabriel bahwa dia berada di lantai 3. Saat itu Farrell jatuh ke ruangan seperti freezer gitu. Saat mencoba keluar, ternyata di situ ada kotak ventilasi yang ternyata menghubungkan ke ruang security access. Nah, di situ waktu berada di dalam ruang security access, dia ternyata ke-gap oleh salah satu asistennya sehingga Farrell juga tertangkap dan dibawa ke ruangan Thomas Gabriel. Dan Farrell dan Lucy itu keduanya sama-sama disekap di situ. John McClane mencoba untuk mencari di mana Farrell jatuh. Dia juga masuk ke ruangan freezer. Nah, ternyata di situ ada asisten dari Thomas Gabriel juga masuk. Mereka pun dan asistennya itu akhirnya mati karena tergiling oleh kipas atau penggilingan yang ada di ruangan tersebut. Kemudian Farrell dan Lucy dibawa ke sebuah mobil van, kalau tidak salah itu Mercedes-Benz Sprinter, koreksi kalau salah. Di mobil van Sprinter itu terdapat Lucy, Farrell, Thomas Gabriel dan beberapa asistennya. Mobil van tersebut juga diikuti oleh truk trailer besar. Karena McClane tidak tinggal diam, McClane berusaha mengikuti truk trailer tersebut dengan naik ke bagian atas trailer itu dan mencoba untuk
mengambil alih ruang kemudi dengan menembak sopir dan mengeluarkannya. Akhirnya John McClane berhasil untuk mendapatkan alih kendali dari truk trailer tersebut. Hingga suatu saat ada pesawat F-35 dengan kode penerbangan FV81. Asisten Thomas Gabriel yang berada di mobil van tersebut mencoba untuk meretas radio yang digunakan oleh pilot jet F-35 tersebut. Mereka berpura-pura menjadi ATC dan menyuruh pilot pesawat jet F-35 untuk menembaki mobil truk trailer itu tadi hingga hancur. Hingga suatu saat truk trailer dan pesawat itu ada balapan. Karena hantaman yang sangat keras, pesawat F-35 kehilangan kendali dan semua sistemnya rusak hingga pilotnya harus keluar dengan melontarkan kursinya. John McClane juga keluar dan selamat karena dia masuk ke sela-sela dari sebuah jalan gitu. Dia masuk ke bawah. Nah, waktu dia selamat, dia melihat mobil yang ditumpangi oleh Thomas Gabriel itu masuk ke sebuah warehouse. Setibanya di warehouse, Thomas Gabriel itu memaksa Farrell untuk memecahkan enkripsi pada laptopnya. Namun Farrell tidak langsung menerima ancaman tersebut karena Farrell tidak berani melakukannya. Farrell pun kakinya ditembak oleh Thomas Gabriel. Akhirnya Farrell pun menanggapi hal tersebut dan dengan terpaksa Farrell melakukan hal tersebut. Farrell diberi waktu 1 menit oleh Thomas Gabriel. Kemudian ada satu asisten dari Thomas Gabriel yang masuk ke warehouse tersebut menggunakan mobil BMW. Dia membicarakan bahwa FBI akan datang dalam 3 menit. Thomas Gabriel menyuruh asisten tersebut untuk mengemasi semua barang-barang masuk ke pesawat Learjet. Pada waktu membawa barang, John McClane itu datang dan menembaki semua asisten dari Thomas Gabriel hingga tersisa 2 orang, yaitu asistennya Thomas Gabriel 1 dan Thomas Gabriel. Asistennya Thomas Gabriel itu menyekap Lucy, sedangkan Thomas Gabriel mencoba menembaki John McClane hingga senjata yang dibawa John McClane terlempar ke depannya Farrell. Suatu saat Thomas Gabriel mencoba untuk meraih John McClane lalu menyekapnya, dan Thomas Gabriel menodongkan senjata ke kepala kemudian langsung turun ke dada. Pada waktu itu John McClane langsung bilang, "How about YPKA?" Dia langsung menembakkan pistol yang ada di tangan Thomas Gabriel ke dadanya, ke pundaknya, dan tembus ke dada Thomas Gabriel. Karena tahu Thomas Gabriel tertembak, asistennya mencoba untuk menembaki John McClane, tapi Farrell melakukan backup dari belakang dengan menggunakan senjata yang dibawa John McClane tadi, menembaki asisten dari Thomas Gabriel hingga tewas. Akhirnya mereka bertiga, yaitu John McClane, Farrell, dan Lucy dapat berhasil selamat. Hingga tak lama kemudian FBI datang dan menyelamatkan mereka dan memberikan healing. Selanjutnya kita akan membahas apa itu hacker. Sejatinya hacker itu dibagi oleh beberapa tipe ya. Kalau menurut saya hacker itu berasal dari kata hack yang artinya meretas dan yaitu seseorang. Kalau digabungin berarti seseorang yang meretas sesuatu sistem, baik sistem yang keamanannya lemah maupun keamanannya tinggi sekalipun. Selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe dari hacker. Yang pertama adalah white hat atau topi putih.
White Hat itu biasanya bekerja dalam sistem pemerintahan maupun suatu organisasi. Nah, White Hat itu mendapatkan izin dari yang punya sistem untuk mencari celah keamanan dan menjaga sistem tersebut agar tidak diretas oleh Black Hat. Selanjutnya kita akan membahas Black Hat. Black Hat adalah kebalikan dari White Hat. Mereka menyusup ke dalam celah sistem dan mengambil data penting yang ada di dalamnya. Akses informasi terhadap suatu pengguna. Biasanya akses informasi berupa akun bank, credit card, dan lain sebagainya. Black Hat adalah musuh terbesar dari White Hat karena misi Black Hat adalah untuk menghancurkan dan memporak-porandakan suatu sistem yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah Grey Hat. Grey Hat adalah hacker yang bisa jadi sama dengan White Hat. Yang selanjutnya adalah Grey Hat. Grey Hat ada sejatinya sama dengan White Hat, cuma perbedaan terletak pada izin untuk mencari celah keamanan tersebut. Grey Hat tidak mendapatkan izin dari pemerintahan maupun suatu organisasi, tetapi misi Grey Hat adalah untuk menghentikan kejahatan dari Black Hat. Yang keempat adalah Script Kiddie. Sesuai namanya, Script Kiddie yaitu peretas amatiran yang hanya menggunakan skrip yang sudah tersedia. Mereka menggunakan skrip yang dibuat oleh orang lain dan mereka tidak membuat skrip tersebut. Biasanya ini dibuat hanya untuk bersenang-senang dan agar disanjung oleh teman-temannya. Cara yang dilakukan oleh Script Kiddie yaitu berupa serangan di DOS yang membebani kinerja suatu server. Selanjutnya adalah Green Hat. Green Hat adalah peretas amatir dalam dunia online. Pemula ini memiliki kegiatan menjadi peretas yang hebat dan sangat ingin tahu. Karenanya, dia sangat aktif pada suatu komunitas hacker dan memberikan banyak pertanyaan kepada rekannya. Yang keenam adalah Blue Hat. Ini adalah bentuk lain dari peretas pemula yang agenda utamanya adalah membalas dendam pada siapapun yang membuat mereka marah. Serangan yang dilakukan adalah membanjiri IP target dengan paket-paket yang membuat kinerja IP melemah. Yang terakhir adalah Red Hat. Red Hat memiliki agenda yang sama dengan White Hat, yang menghentikan tindakan para peretas Black Hat. Namun, ada perbedaan dalam cara mereka beroperasi. Alih-alih untuk melaporkan serangan jahat, mereka percaya akan menghapus Black Hat sepenuhnya. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.